Saya mengalami pencurahan Roh Kudus seperti yang Anda akan alami pada malam hari ini. Itu ketika saya kuliah tahun 92. Kalau ketika saya mengalami pertama kali yang didoakan pencurahan Roh Kudus, saya mengalami sesuatu yang pengalaman yang memang luar biasa buat saya. Fasting, waktu itu saya nangis, kemudian waktu itu ada sukacita luar biasa. Saya mengalami banyak hal yang saya waktu itu menjadi beban, itu bisa terlepas. Dan setelah itu sampai dengan saat ini saya terus melayani Tuhan setelah 29 tahun. Nah, kalau kita dengar nih yang namanya pencurahan Roh Kudus, sebenarnya kita sedang berbicara mengenai roh cinta antara Bapa dan Putra. Ya, jadi kalau Roh Kudus itu adalah roh cinta kasih sebenarnya. Jadi antara Allah Bapa dan Putra itu disatukan oleh Roh Kudus di dalam cinta. Nah, yang kita alami hari ini sebenarnya kita ingin dipenuhi kembali oleh Roh Kudus. Kita udah menerima Roh Kudus pada waktu dibaptis ya. Dan juga pada waktu Krisma sebenarnya kita diberikan suatu pengalaman bagaimana Roh Kudus itu sebenarnya mengutus kita ketika kita menerima sakramen penguatan. Jadi kita tidak hanya mengalami Roh Kudus untuk diri kita, tapi juga untuk kita menjadi saksi. Nah, tapi banyak dari antara kita itu yang kayaknya sebelum dan setelah dibaptis, sebelum dan setelah Krisma kok ya sama ya. Nah, seperti kalau saya tunjukin nih ya. Nah, kalau dibandingkan nih hidup kita yang sudah menerima Roh Kudus, tapi hidup kita itu rasanya biasa-biasa aja. Ya mungkin ngomelnya juga tetap sama ya. Rasanya kalau doa juga masih berat banget. Kalau doa juga nggak ngalamin apa-apa ya. Rasanya jadi orang Katolik itu nggak berdaya gitu untuk mengatasi banyak hal dalam hidup kita. Itu seperti hidup yang terasa hambar ya, biasa aja, nggak ada perubahan. Sebelum dan setelah kita dibaptis ada perubahan yang dialami ya, karena ada kematangan rohani yang lebih baik setelah juga pertambahan usia, pertambahan juga relasi dengan Tuhan. Banyak juga saya sendiri waktu itu ingat saya mengalami suatu perubahan, memang bukan pertama-tama waktu saya mengalami pencurahan Roh Kudus, tapi saya ingat saya pernah mengikuti novena Roh Kudus pada waktu SMP. Dan di situ saya punya kerinduan yang begitu besar. Setiap kali pulang dari novena itu nangis. Kemudian rasanya hati saya itu berkobar-kobar. Saya percaya bahwa Roh Kudus itu bekerja dengan berbagai macam cara untuk kita bisa mengalami kehadirannya yang lebih penuh di dalam hidup kita sehari-hari ya. Nah, salah satunya dan yang biasanya sangat punya efek yang luar biasa di dalam hidup orang-orang yang mengalami pencurahan Roh Kudus, yaitu lewat penumpangan tangan dan pencurahan Roh Kudus. Jadi apa yang kita akan lakukan itu ibaratnya Roh Kudus yang udah kita terima ya pada waktu kita dibaptis dan pada waktu penguatan Krisma. Itu ibaratnya kan belum kita sadari sepenuhnya kehadirannya di dalam diri kita. Sehingga hidup kita sehari-hari itu ya biasa aja, hambar gitu ya. Kalau mau diajakin pelayanan, hitung-hitungan dulu untung ruginya apa buat saya ya. Tetapi ketika kita mengalami ya, Roh Kudus itu memenuhi seluruh hidup kita lewat pencurahan Roh Kudus, maka hidup kita itu akan terasa lebih penuh sukacita, lebih ada kekuatan, lebih ada semangat ya untuk mengenal Dia dan mencintai Dia, mengikuti Tuhan. Banyak rahmat yang kita terima. Nah, ibaratnya seperti gimana nih? Ini yang atas lebih hambar daripada yang bawah, pasti bisa dibayangkan, betul? Yang bawah manis karena sirupnya pada di bawah. Nah, supaya bisa yang atas juga sama manisnya itu gimana tuh? Ya, diapain tuh Rafael? Ya, diapain lah pokoknya. Nah, kurang lebih dicampur seperti itu. Nah, itulah yang kita juga mau alami, yaitu
kuasa Roh Kudus yang sudah kita terima itu dilepaskan di dalam diri kita. Kuasa Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita itu kita sadari kembali kehadirannya lewat pencurahan Roh Kudus. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidup kita setiap hari dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita bersatu di dalam cinta dengan Bapa sendiri. Karena ini adalah kerinduan Tuhan supaya hidup kita itu nggak biasa-biasa aja jadi orang Katolik, ya, tapi hidup yang luar biasa, ya, menjadi orang Katolik yang luar biasa. Dalam hal apa? Dalam hal mencintai misalnya, nggak pelit di dalam mengasihi. Ketika ada teman yang kesulitan, berkekurangan, kita itu punya kemurahan hati untuk membagikan waktu, kemampuan, apa yang kita miliki. Bayangin tuh kalau kita jadi orang yang murah hati, kira-kira menarik gak sih? Ya kan? Pasti cewek-cewek sama cowok yang murah hati, suka membantu, ya, ngayomin, gak pelit, ya, pasti akan lebih tertarik dengan orang-orang yang seperti itu, ya. Demikian juga seperti yang cewek-cewek, kalau mereka punya hati yang sungguh-sungguh terbuka, ya, tidak gampang baperan, ya, kemudian juga tidak iri hati, nah, murah senyum, itu semua membuat kita itu menarik. Kalau kita dipenuhi cinta Tuhan, maka cinta itu akan terpancar keluar juga kepada orang lain, kepada sesama kita. Nah, Roh Kudus ini adalah pribadi Allah, ya, yang ketiga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus disatukan oleh Roh cinta, yaitu Roh Kudus. Jadi ini adalah kerinduan Allah untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, masalah kita itu kita kurang menyadari, kita kurang melibatkan Roh Kudus di dalam hidup kita setiap hari. Padahal Tuhan itu ingin untuk kita itu mengalami bahwa Dia itu Yesus yang hidup. Bahwa kita itu nggak sendirian mengalami, menjalani persoalan atau kesulitan. Tuhan tahu hidup kita seringkali tidak mudah. Oleh sebab itu Dia katakan, aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Nah, kalau kita nggak mengalami pertolongannya selama ini, atau kita kok rasanya seakan sendirian, ya, itu masalahnya kita kurang membuka hati untuk Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Di Lukas 11 ayat 9 sampai 13 dikatakan, minta maka kamu akan diberi, cari maka kamu akan mendapat, ketuk kamu dibukain pintunya. Karena kamu kalau minta, kamu terima. Orang yang mencari akan mendapat, orang yang mengetuk pintunya akan dibuka. Adakah seorang bapak di antara kamu yang memberikan batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberinya ular jika ia meminta ikan? Atau memberinya kalajengking jika ia meminta telur? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi apa yang baik kepada anak-anakmu, terlebih lagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi hari ini tidak ada satupun dari kita yang akan dilewatkan oleh Roh Kudus sendiri untuk dibaharui kalau kita minta. Tuhan bilang minta, apalagi kalau yang kamu minta itu adalah yang memang Tuhan mau berikan, adalah yang memang Tuhan janjikan kepada kita, yaitu Roh Kudus. Ya. Nah, asal pertama kita minta. Kadang-kadang orang Katolik itu ragu-ragu untuk minta. Pikirnya kok kayak pengemis ya. Padahal minta itu juga adalah salah satu bentuk kita itu mengakui kemahakuasaan Tuhan. Minta itu juga berarti kita mengakui, aku gak mampu, Tuhan Engkau mampu. Ya. Itu adalah suatu bentuk pengagungan juga kepada Tuhan. Kalau kita menjadi pribadi, karakter yang sungguh-sungguh, ya, sebagaimana yang Tuhan rencanakan, ya, karakter yang seperti Kristus sendiri, ya, ada buah-buah di dalam hidup kita, ada kasih.
nggak marahan, ya, bisa mengendalikan diri, setia, dan seterusnya. Buah-buah itu tumbuh dalam diri kita, maka otomatis kita itu menjadi orang-orang yang sangat menarik. Jadi kita menerima pada hari ini, kita minta bukan karena pertama-tama kita itu pantas, tetapi karena Tuhan tahu kita membutuhkan. Jadi kalau kita minta, kita buka hati, Tuhan kasih. Nah, Allah memberikan kepada kita. Pencurahan Roh Kudus itu adalah suatu pengalaman, kalau dikatakan itu puncak ya. Puncak tapi bukan akhir ya. Puncak apa yang kita sudah mengikuti sesi demi sesi untuk mengantar kita pada pengalaman pada hari ini. Tapi bukan berarti segalanya udah selesai, tidak. Tapi kita memulai suatu perjalanan bersama Roh Kudus yang mengubah hidup kita, yang membimbing kita, ya. Suatu perjalanan rohani. Nah, pada waktu kita didoakan, umumnya orang itu juga menerima bahasa roh. Oke? Nah, bahasa roh itu adalah kalau pertama-tama kita terima ini biasanya karunia berdoa dalam bahasa roh. Nah, itu dengan suara. Jadi kalau kita mau menerima karunia berdoa dalam bahasa roh itu, kita perlu mengeluarkan suara juga, membuka mulut, supaya karunia berdoa dalam bahasa rohnya itu lebih mudah untuk diberikan, untuk kita terima. Ya. Nah, saya ibaratkan misalnya ada mobil, ya, mobil kalau lagi mogok, ya. Biasanya kita lepasan rem, kita starter, betul? Dan didorong, biasanya bisa hidup mesinnya kan? Sama, ketika kita mau membuka mulut, kita mengeluarkan suara, kita ngikutin dulu nih apa yang kita dengar pada waktu Anda didoakan. Nanti Anda itu akan mendengarkan yang mendoakan itu juga mendoakan dengan bahasa roh. Nah, bahasa rohnya itu bisa kita ikutin sebisanya aja dulu, ya. Kalau kita sulit mengikutin apa sih ngomongnya, kita bisa ngomong misalnya haleluya, haleluya, haleluya terus. Tapi yang jelas kita perlu buka mulut, mengeluarkan suara. Kita nirukan dulu bahasa roh yang kita dengar. Nah, setelah itu nanti apa yang kita keluarkan, suara kita itu akan dibelokkan oleh Tuhan sendiri menjadi bahasa roh kita. Seperti itu. Nah, dan kita perlu membuka tangan, ini juga suatu tanda bahwa kita itu membuka hati kita untuk menerima apapun yang Tuhan mau berikan, ya. Nah, memang ada orang setelah pada waktu didoakan dia resting, seperti waktu saya didoakan. Ada yang resting. Resting itu bukan karena didorong, ya. Bukan juga karena kepengen istirahat, tapi memang kita nggak bisa menahan, ya. Sadar tapi badannya lemes gitu. Kalau memang udah lemes ya udah nggak usah ditahan, diikutin aja, ya. Kemudian kalau Anda resting itu bukan berarti Anda menerima Roh Kudusnya lebih banyak atau 100 kilo dibandingkan yang tidak menerima, tidak, ya. Atau dianggap wah itu resting pasti dosanya lebih banyak, juga enggak. Manifestasi itu bukan ukuran. Ada yang nggak mengalami apa-apa, ya, tetapi Roh Kudus de facto itu dicurahkan pada hari ini ketika kita minta dan ketika kita berdoa untuk itu, ya. Nah, ada juga yang karena begitu sukacita seperti yang saya alami dulu itu menangis, nggak bisa ditahan, ya. Menangis ya udah, kalau nangis nangis aja nggak apa-apa, ya. Tapi sekali lagi kita nggak usah fokus pada manifestasi apa yang akan aku alami. Gak usah dipikirin, kita mengalir aja, ya. Ada juga yang mungkin mengalami seperti aliran sejuk, aliran panas, itu semua adalah manifestasi. Tapi itu sifatnya sekunder, ya, bukan yang utama. Yang utama adalah bahwa Roh Kudus itu dicurahkan bagi kita. Tadi saya udah menyinggung bahwa ketika kita didoakan, kita biasanya juga akan menerima karunia bahasa roh. Nah, karunia bahasa roh itu
ada di dalam kitab suci, ya. Dan itu diberikan oleh Allah secara cuma-cuma gratis, ya, kepada siapapun yang Tuhan mau. Bahasa roh juga bukan tanda kesaktian, ya. Bahwa kalau udah bahasa roh itu sakti, kudus, bukan. Bahkan bahasa roh itu biasanya itu tanda awal. Awal sekali ketika kita mengalami pencurahan Roh Kudus. Nah, tapi bahasa roh ini penting sekali kalau kita mau bertumbuh di dalam hidup rohani. Ya. Jadi bahasa roh ini menolong kita berdoa tanpa banyak mikir. Ya. Kadang-kadang kalau kita terlalu banyak mikir, doanya juga nggak bisa terlalu lama, ya. Karena kalau mikir ya minta aja doa permohonan, ya. Tetapi kitab suci mengatakan berdoa senantiasa, dikatakan seperti itu. Nah, gimana caranya kita terus berdoa senantiasa? Yaitu salah satunya kalau kita terbiasa dengan berdoa dalam bahasa roh, bisa di dalam hati juga, bisa bersuara juga, ya. Ini adalah bahasa cinta kepada Tuhan. Jadi kita sendiri nggak ngerti artinya, tapi ini adalah ungkapan cinta kepada Tuhan. Nah, supaya apa? Supaya kita ini betul-betul doanya ya sesuai dengan kehendak Bapa. Biasanya bahasa roh itu juga suatu bentuk pujian kepada Tuhan. Ya, Anda yang punya adik, ya, yang punya adik mungkin waktu masih kecil kita nang ning nung ning nang, adiknya belum bisa ngomong, ya. Tetapi ketika kita gitukan, adiknya itu bisa ketawa loh, ya, senyum gitu. Itu bahasa yang nggak ada artinya, tetapi nyambung. Sama dengan kita di dalam bahasa roh, kita bisa nyambung secara rohani dengan Tuhan. Di dalam pedoman pembaharuan karismatik Katolik Indonesia tahun 95, ya. Ini hasil sidang Konferensi Wali Gereja Indonesia nomor 29. Dikatakan bahasa roh itu adalah bahasa yang diucapkan seseorang dengan pimpinan Roh Kudus. Bahasa roh tidak dimengerti oleh akal budi. Dengan bahasa roh orang tidak berkata-kata kepada sesamanya, tetapi berkata-kata kepada Allah dan merupakan bahasa cinta kepada Allah. Makanya ketika kita bahasa roh, orang lain pun nggak ngerti, kita juga nggak ngerti. Lalu apa gunanya? Karena itu menolong kita berdoa kepada Tuhan. Menolong kita nyambung dengan Tuhan. Ya. Nah, di dalam kitab suci kita bisa temukan tuh banyak mengenai bahasa roh. Di dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Kisah 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, ini yang terjadi pada waktu Pentakosta. Bagaimana orang lain itu mendengar para rasul itu berbicara seperti bahasa mereka masing-masing. Nah, itu yang disebut mukjizat bahasa. Itu terjadi pada waktu Pentakosta. Mereka juga menerima bahasa roh. Kemudian di dalam Kisah 10 ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Penumpangan tangan seperti yang pada hari ini kita juga akan terima. Ya, lewat penumpangan tangan. Dalam 1 Korintus 12 ayat 10b dikatakan, kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada orang yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Nah, ini yang di sini yang ada tafsirannya ini bukan karunia berdoa dalam bahasa roh. Ini adalah berbicara atau berkata-kata dalam bahasa roh.
yang memang ada tafsirannya, ada artinya. Tapi yang umumnya yang kita terima pada waktu pencurahan Roh Kudus itu adalah karunia berdoa dalam bahasa roh. Sedangkan yang berkata-kata dalam bahasa roh itu ada tafsiran, bukan terjemahan ya. Misalnya berkata-kata dalam bahasa roh itu tiba-tiba ada satu orang itu yang berkata-kata beda sendiri dari yang lain dan begitu keras. Nah, itu berkata-kata dalam bahasa roh. Biasanya ada orang yang menafsirkan dan itu biasanya pesan dari Tuhan atau bisa fungsinya sama dengan nubuat ya. Nah, itu bentuk yang lain dari bahasa roh. Nah, jadi bahasa roh itu sebenarnya bisa kita bedakan mukjizat bahasa yang diterima para rasul pada waktu Pentakosta. Kemudian yang kedua itu berkata-kata dalam bahasa roh yang ada tafsirannya ya. Dan yang ketiga itu berdoa dalam bahasa roh, itu adalah berdoa pribadi. Itu adalah karunia untuk berdoa. Nah, dalam 1 Korintus 12 ayat 28b juga dikatakan, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi kita lihat di sini, banyak karunia yang kita bisa terima setelah pencurahan Roh Kudus. Bukan hanya berdoa dalam bahasa roh. Karunia nubuat, karunia-karunia yang lain, karunia iman, karunia penyembuhan, karunia mengadakan mukjizat, karunia sabda pengetahuan, itu juga kita bisa terima ya. Ketika kita terus bertumbuh ya di dalam hidup rohani. Nah, jadi kan saya katakan yang kita alami sekarang ini penting sekali untuk memberikan kita dasar bertumbuh di dalam hidup rohani. Tapi bukan selesai, bukan akhir dari perjalanan kita. Tapi justru awal ya untuk kita terus bertumbuh di dalam hidup rohani. Karunia yang akan kita terima itu banyak ya. Jadi Anda jangan berhenti di sini. Kita akan terus bertumbuh. Jadi kita sebagai orang Katolik harusnya tidak usah ragu-ragu akan apa itu bahasa roh. Apakah bahasa roh itu alkitabiah? Apakah bahasa roh itu diakui di dalam gereja Katolik? Ini jelas, ini hasil keputusan sidang para uskup di dalam sidang KWI tahun 95. Ya. Bahkan dikatakan di dalam tradisi Bapak Gereja itu juga mereka berdoa dalam bahasa roh atau yang kita sebut jubilatio. Nah, apa yang sekarang kita kenal sebagai bahasa roh di dalam pembaharuan karismatik itu berakar pada tradisi jubilatio pada zaman Bapak-bapak gereja. Jubilatio itu adalah doa dan pujian penyembahan yang dinyanyikan keras tanpa kata-kata, hanya vokal aja. Kata Agustinus, dia berkata bahwa ini adalah bentuk dan tingkat tertentu dalam doa dan ibadat. Suatu nyanyian dan sorak-sorai yang tak terkatakan, yang mengungkapkan pengalaman akan Allah pada tingkat kontemplasi. Pengalaman ini juga bisa disebut kontemplasi bersuara. Kontemplasi itu apa sih? Kita itu memandang Allah. Kita itu mengalami cinta Allah, mengalami dicintai. Ya, kadang-kadang kita berdoa itu nggak bisa ngomong lagi karena kita udah terpesona dengan Tuhan. Misalnya pada waktu adorasi, ya ada yang mungkin rosario, tapi ada yang hening aja di hadapan sakramen. Karena rasanya itu udah cukup. Tuhan, aku mengasihimu dan aku juga mau menikmati bagaimana Tuhan mengasihiku. Ya, ketika kita diserap di dalam pengalaman cinta, itulah kontemplasi. Ya. Nah, ketika kita berdoa dalam bahasa roh, kita tuh diangkat juga mengalami cinta Tuhan. Tapi bersuara, kita disebut juga kontemplasi dengan bersuara, ya, seperti itu. Nah, Agustinus dari Hippo juga mengatakan, bila kata-kata tak lagi mencukupi, biasanya mereka itu langsung hanya menyanyi aja dengan vokal
Sebab kata-kata tidak dapat lagi menerangkan apa yang ada dalam hati. Misalnya orang kalau udah sedih banget gitu ya, udah Tuhan udah nggak bisa ngomong lagi. Tapi udah mungkin cuma nangis. Atau sebaliknya gembira sekali, seneng sekali. Kayaknya udah nggak ada kata-kata yang bisa mengekspresikan rasa senang itu. Ya, kadang mungkin cuma kita aduh seneng gitu ya. Tapi apa yang ada dalam hati kita tuh lebih banyak daripada apa yang kita bisa ungkapkan. Ya, nah jadi bahasa roh itu menolong kita untuk bisa mengungkapkan apa yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Seperti itu. Nah, Santo Petrus Christologus Jubilatio adalah suatu penyegaran dari Allah yang memimpin dan menarik umat ke dalam dirinya. Jadi Tuhan itu mau memberikan kita pengalaman ya supaya kita disegarkan ya lewat kehadirannya ya. Itu kadang-kadang lewat bahasa roh kita bisa mengalami daya yang membaharui hidup kita. Seperti itu. Jubilatio adalah nyanyian Tuhan sendiri. Sebagaimana Yesus sang gembala memanggil kawanan dombanya dan domba-domba itu datang kepadanya. Ya, jadi bahasa roh itu adalah karunia dari Allah. Pemberian dari Allah. Apa syaratnya? Yaitu tadi minta. Rindu itu aja. Harus bebas dari dosa. Siapa yang hari ini bebas dari dosa? Kayaknya susah ya nyari yang bebas dari dosa ya. Fresh 1 detik keluar dari kamar pengakuan kali. Itu pun kalau dosanya nggak ada yang disembunyikan atau nggak ada yang sengaja disembunyikan pada waktu pengakuan. Itu mungkin fresh 0 dosanya. Tapi beberapa waktu kemudian ketika sudah 1 jam, 2 jam kayaknya susah ya. Kecuali keluar dari pengakuan langsung tidur sampai besok pagi. Berarti 24 jam, 12 jam minimal bebas dari dosa. Nah, kalau pas pengakuan lupa ya, oh pernah ngelakuin dosa ini, kita bisa ngomong aja ya termasuk dosa-dosa yang saat ini belum saya ingat ya. Tapi kalau sengaja kita menyembunyikan, nah itu dosa lagi ya. Tapi kalau kita memang nggak ingat ya jadi satu paket lah ya diampuni gitu. Ketika kita minta pencurahan dipenuhi Roh Kudus bukan karena kita pantas, tapi karena kita butuh. Ya kita butuh Tuhan. Kita butuh dikuatkan. Ya, karena kita rindu. Itu aja. Ya. Nah, prosesnya bagaimana? Mulai dengan manusiawi ya. Kita berdoa, kita bernyanyi, kita minta, kita menirukan pada waktu didoakan. Oke? Tiruin aja, nggak persis nggak apa-apa. Tujuannya itu hanya mengeluarkan suaramu. Kadang-kadang orang itu yang saya lihat waktu didoakan mulutnya malah ditutup rapat-rapat gitu. Tapi ketika kita buka mulut, kita keluarkan suara, itu lebih gampang kita untuk menerima karunia berdoa dalam bahasa roh. Oke? Nah, jadi dari yang manusiawi itu, kemudian kata-kata atau nyanyian ini berubah ya. Dalam gradasi yang berbeda seturut tingkat hidup seseorang. Kemudian Roh Kudus sendiri yang mengubah suara-suara yang keluar dari bibir kita. Ya, ingat di sini, Roh Kudus sendiri yang mengubah suara-suara yang keluar dari bibir kita, ya. Lalu Roh Kudus mengubah atau memproduksi suara-suara yang ajaib ini sesuai dengan kehendaknya, ya. Jadi, Anda nggak usah mikir nanti bentuknya bahasa rohku seperti apa ya? Itu termasuk kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Anda masih muda. Lebih mudah bagi anak-anak yang seusia Anda itu untuk menyerah kepada Tuhan, untuk fleksibel ya, dibanding orang yang udah mungkin seumuran saya atau yang lebih tua lagi. Jadi mumpung masih muda, serahkanlah dirimu kepada Tuhan untuk dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Nah, karena apa? Ketika kita berdoa dalam bahasa roh ini juga suatu bentuk penyerahan diri kita kepada Tuhan. Karena kita itu nggak ngerti apa yang kita omong, tapi kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan menolong kita, membimbing kita. Ketika kita mengeluarkan suara-suara yang kita nggak ngerti sendiri, ya, ini juga suatu proses untuk kita lebih latihan ya, untuk lebih pasrah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan.
untuk membiarkan Tuhan membentuk kita sesuai kehendak Tuhan. Saya yakin ketika kita mau menyerahkan diri kita, maka Tuhan akan lebih mudah membentuk kita. Oke? Karena Roh Kudus itu roh yang lembut. Dia tidak memaksa. Tetapi dia menginginkan kita bekerja sama, menyambut tawarannya. Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas. Itulah cinta yang sejati. Ketika kita nggak dipaksa, tapi kita mau dengan sukarela untuk menyambut apa yang Tuhan mau berikan, yaitu dirinya sendiri. Dia memberikan dirinya sendiri. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Jadi kita menerima karunia berdoa dalam bahasa roh. Ini adalah karunia berdoa untuk pribadi memperdalam relasi kita dengan Tuhan. Doa bahasa roh ini adalah karunia doa adikodrati yang melampaui akal budi kita, ya. Melampaui juga perasaan kita, bukan tergantung perasaan kita aja. Jadi karunia berdoa dalam bahasa roh seperti juga karunia-karunia yang lain, ya. Ya mau nubuat kah, sabda pengetahuan, berkata-kata dalam bahasa roh, itu semuanya tunduk pada kita. Kalau nubuat itu tunduk pada nabinya, ya, artinya kita tidak akan mungkin mengeluarkan kata-kata itu di luar kontrol kita. Oke? Ketika kita mau berdoa, baru kita menggunakan karunia berdoa dalam bahasa roh itu. Nah, ketika kita udah menerima, itu nggak akan hilang kalau kita rutin memakai. Nah, kemudian diucapkan oleh seseorang dengan pimpinan Roh Kudus. Kata-kata yang tidak kita pahami, melampaui akal budi kita, manusia nggak ngerti, tapi kita nyambung dengan roh Tuhan. Manfaatnya apa? Membantu kita berdoa sesuai kehendak Allah. Kadang-kadang kita nggak ngerti loh, kehendak Allah itu yang terbaik buat kita itu apa sih? Nah, berdoa dalam bahasa roh menolong kita untuk supaya kita bisa berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke? Kemudian memampukan seseorang untuk berdoa setiap waktu. Kadang-kadang Tuhan kan bilang, tidak mampukah engkau berdoa, berjaga-jaga bersamaku 1 jam saja. Kalau 1 jam minta terus itu juga pasti udah habis juga ya yang mau diomongin. Tapi ketika kita berdoa dalam bahasa roh yang membawa kita pada kontemplasi, itu kita bisa berdoa 1 jam dan mengalami hadirat Tuhan. Ya. Kemudian memampukan seorang untuk berdoa setiap waktu dan membangun diri kita sendiri. Itu manfaatnya. Kalau kita terus-menerus menggunakan doa ini, maka kita akan makin peka terhadap dorongan-dorongan Roh Kudus. Nah, ketika Anda didoakan, dan seperti nanti misalnya kita penyembahan, itu ada senandung. Ya, senandung dalam bahasa roh. Ada irama, yang biasanya Roh Kudus sendiri itu yang akan memimpin sehingga ada harmonisasi, berhenti sama-sama, mulai lagi sama-sama. Nanti Anda akan bisa mengalami itu ya, bahwa Roh Kudus itu menolong kita tuh untuk sama-sama berdoa, ya, dan berhenti bersama. Orang yang berdoa dalam bahasa roh sadar, ya, tidak ada yang trans, tidak ada yang kesurupan ya. Ini adalah sarana pertumbuhan rohani dan salah satu tanda kehadiran Roh Kudus. Sekali lagi bukan tanda Anda sakti atau kudus, ya. Bukan Anda tanda kekudusan. Tanda kekudusan itu adalah buah-buah roh, ya. Galatia 5 ayat 22, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kerendahan hati, pengendalian diri, itu adalah tanda kekudusan. Nah, apa yang menjadi penghambat untuk kita menerima karunia berdoa dalam bahasa roh? Biasanya karena nggak percaya. Yang kedua, ada rasa malu. Kok rasanya, aku seperti orang aneh gitu ya. Tapi di sini kita bersama-sama semua udah mendapatkan pengajaran. Mestinya kita tahu bahwa ini adalah karunia. Karunia itu sungguh berharga. Jadi alangkah baiknya kita membuka hati kita. Karena sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau berikan ini adalah pribadinya sendiri. Roh Kudus sendiri. Allah sendiri mau datang secara pribadi di dalam diri kita. Ya. Atau ada orang yang merasa nggak butuh karena nggak tahu untuk apa. Tadi Anda sudah juga dengar manfaatnya. Nah, caranya ini seperti tadi ya. Nanti Anda akan didoakan. Mohon Anda membuka hati,
Membuka hati itu bisa diekspresikan dengan membuka tangan kita, membuka mulut kita, mengikuti ketika didoakan. Kemudian kita dengan rendah hati ya datang kepada Tuhan.